Oh, Wilaheng Sekaring Pawono langgeng sekar mayang. Mengubah mindset mitos menjadi bahan riset agar bisa menjadi fakta sains. Nusantara adalah awal peradaban manusia dan keberadaannya tidak terlepas dari mitos dan sejarah bangsa yang sangat luar biasa. Sayangnya, tidak semua yang mengaku sebagai bangsa Nusantara mengetahui keilmuan Nusantara, padahal isinya sejatinya Islam yang rahmat bagi seluruh alam semesta. Bila kita mengetahui lebih dalam lagi, maka keilmuan Nusantara bisa mengupas seluruh misteri dunia tanpa batas. Seperti halnya sesajen atau sastra genre, mitos yang dianggap legenda, tuah, larangan, atau pamali, itu memiliki nilai spirit yang harus dikupas secara sains. Jangan dianggap angin lalu begitu saja, karena akibat yang akan ditimbulkan ketika dilanggar itu ada. Karena orang tua dulu sudah mengambil suatu rumusan tersebut, sudah melalui proses pengalaman, penelitian, atau riset, namun dengan cara-cara sesuai peradaban zaman dulu. Misal, tentang kemenyan itu sendiri dan sesajen kemenyan sendiri sama fungsinya dengan dupa. Selain sebagai pewangi ruangan, juga untuk aromaterapi, anti serangga, anti nyamuk, anti rayap, agar kayu pembuat rumah tidak mudah lapuk, juga pegangan keris dan kerisnya sendiri tidak mudah berkarat. Di dalam sastra genre atau sesajen juga terdapat kearifan lokal, yaitu arif dan bijaksana, seperti halnya tumpeng. Kuning simbol gunung itu pencapaian kejayaan, kesuburan, dan kemakmuran, syukur atas pemberiannya. Cabe, simbol cahaya merah, pancaran matahari sebagai salah satu unsur anasir kehidupan. Telur melambangkan jiwa atau nafsu manusia, orang Jawa bilang papat kelima pancer. Kopi simbol cahaya hitam, yaitu bumi dan tanahnya sebagai pijakan dan tempat bernaungnya manusia. Semua simbol tersebut untuk mengingatkan rasa syukur atas pemberian hidup, fasilitas hidup, kenikmatan hidup selama diberi kehidupan di dunia ini. Begitupun dengan simbol-simbol lainnya, tidak terlepas dari kupasan jati diri manusia dan kemanunggalannya dengan Tuhan dan alam semesta. Salah satu peninggalan leluhur Nusantara adalah ilmu Tritangtu di Buana. Menurut saya, karena saya riset tidak pada satu ajaran saja, maka saya simpulkan keilmuan Tritangtu di Buana ini memiliki metode ajaran yang simpel tapi universal dan isinya selaras dengan inti bahan ajaran berbagai agama dan kepercayaan di dunia. Tritangtu di Buana dibawa oleh Wangsa Sundayana. Dahulu di kerajaan Sunda berlaku sistem pemerintahan yang disebut Tritangtu di Buana. Di dalam Tritangtu di Buana terdiri dari 3 ketentuan, yaitu Prabu, Rama, dan Resi atau Ratu, Rama, Resi. Di dalam naskah Sunda kuno, fragmen Carita Parahyangan ini merupakan 3 lembaga yang secara bersamaan memegang jabatan di pemerintahan kerajaan Sunda. Ketiganya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam memimpin kerajaan Sunda, yaitu peristiwa pembagian kekuasaan. Tritangtu di Buana merupakan ajaran Islam purba, yaitu Sunda Purba atau Sunda Wiwitan, yang merupakan ilmu yang turun-temurun dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke anak cucunya, yaitu Siliwangi pertama dengan gelar Nabi Adam alaihissalam sebagai Maharaja Prabu Siliwangi Sang Hyang Adama. Dari generasi penerusnya turunlah agama Samawi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dalam ayat surat Al-An'am ayat 161 yang artinya, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus.
dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Di dalam penyampaian ajarannya yang baik dalam kitab tertulis ataupun kitab tidak tertulis, banyak sekali siloka, simbol yang perlu kupasan. Sebuah ajaran yang tidak bisa ditelan mentah karena bisa gagal paham. Bahkan jauh sebelum peradaban modern, banyak mitos dan tidak terlepas dari kata pamali. Selain itu, di dalam setiap upacara keagamaan sering disertai adanya sesajen dan lain-lain. Bahkan pada zaman sekarang dibid'ahkan, padahal sesajen sendiri memiliki arti sastra jendra hayuningrat, yaitu kandungan bahasa sastra tinggi, bahasa kiasan yang hanya bisa dipahami dan dimengerti oleh kaum yang berpikir, yang memiliki akal kecerdasan. Kenapa demikian? Karena sengaja dibuat seperti ini untuk melatih kecerdasan dan kesadaran manusia. Karena dalam menggunakan bahasa lugas dan bahasa kiasan tentu berbeda dalam proses pemikirannya. Bahasa lugas lebih cepat dipahami, tapi tentu mempercepat juga aksi reaksi tubuh untuk mengambil keputusan. Sedangkan dalam memahami ilmu dan setiap permasalahan harus melalui proses cerna terlebih dahulu sebelum menyimpulkan dan memberi keputusan apakah baik atau tidak. Hal yang bijak. Nah, melalui sastra jendra ini, setiap orang yang mendengar dan membaca tentu akan terjadi interaksi kesadaran di dalam dirinya yang melibatkan komponen panca indera, mata, dan lainnya ketika membaca atau mendengarkan sesuatu informasi, lalu masuk ke alam pikir dan tidak langsung begitu saja memahami dan terburu-buru menyimpulkan. Dengan menggunakan bahasa sastra bisa melatih diri untuk melibatkan rasa manusia, interaksi alam bawah sadar dan alam kesadaran manusia. Musyawarah mufakat yang terjadi antara otak, cipta pikir, dan olah rasa beserta gerak hidup akan menciptakan sesuatu hasil yang maksimal dan maslahat untuk diri, keluarga, juga semesta alam. Itulah intisari daripada Marifatullah, yaitu metode untuk tujuan membentuk manusia yang memiliki potensi unggul dan bijaksana. Kata Marifatullah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Arafa, Ya'rifu, Irfan, dan Ma'rifah, yang berarti pengetahuan atau pengenalan. Orang yang memahami tentang ma'rifat disebut sebagai orang yang arif, yang berarti bijaksana, cerdik, pandai, dan berilmu. Metode pencarian jati diri tidak terlepas dari bahasa ruh. Sebenarnya dari awal peradaban manusia sudah memakai metode-metode tersebut. Namun di setiap fase peradabannya senantiasa di dalam perjalanannya mengalami pergeseran kesadaran dan kebenaran, keilmuannya dengan susupan dan sentimen politik kekuasaan dan keserakahan manusia, maka seringkali terjadi manipulasi data dan kebenaran sejarah, sehingga ilmu kesejatiannya tidak tersampaikan kepada umat manusia. Dalam Tritang Tudi Buana di sini membuat sastra jendra dengan istilah-istilah, yaitu 3 ketentuan dan 3 sasaran pembenahan. Ini dikutip dari referensi Pak Tatang Sumarsono, dikutip dari naskah Sunda kuno Siksa Kandang Karesian. 3 sasaran ketentuan adalah lembaga atau makom pembagian tugas Tritang Tudi Buana. Ini Tritang Tudi di bumi, Bayu kita Panaka Prebu, Sabda kita Panaka Rama, Kedap kita Panaka Resi. Ya Tritang Tudi bumi ya kangken pineguh ning buana ngarana. Ini adalah 3 ketentuan di dunia. Yang satu adalah kesentosaan, kita ibarat raja, ucapan kita ibarat Rama, dan budi kita ibarat Resi. Inilah konsep pembagian tugas makom otak cipta sebagai ratu yang memimpin, memberi keputusan, ide-ide pembenahan kesentosaan dalam pengelolaan kedaulatan wilayah. Makom hati atau rasa yang memiliki empati, jiwa kemanusiaan, memberi saran, meluruskan pemahaman dalam pemberian kebijakan, pengelolaan kelestarian alam semesta dan wilayah.
maka mulut atau ucapan yang merumuskan aturan sebagai pemberi peradilan, hukum, tatanan, dan eksekutor ketika ada kesalahan. Itulah 3 kekuatan